Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tema pada hari ini ialah mengejar kasih Tuhan dengan sungguh. Menghadapi situasi saat ini tentulah tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan cita-citanya karena pandemi ini. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya kita untuk terus bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan. Di Mazmur 119 ini adalah pasal yang memiliki ayat terbanyak, yaitu ada 176 ayat. Bahkan dari keseluruhan Alkitab, Mazmur 119 ini adalah ayat yang terbanyak. Nah, di dalam Mazmur 119 ini menceritakan tentang kehidupan Daud yang mengerti tentang perbuatan Tuhan Allah yang begitu baik atas dirinya. Di dalam hidupnya Tuhan Allah telah berfirman kepada kehidupan Daud sehingga ia merasakan betapa baiknya Tuhan atas dirinya. Oleh sebab itu, di Mazmur 119 ayat 10 menjadi dasar seruan dan permohonan kepada Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Daud menggambarkan betapa hatinya mencari seorang juru selamat, mencari seorang penghibur, mencari seorang penolong dalam hidupnya, yaitu dia mencari Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita saat kita mempunyai banyak permasalahan, tentu kita juga datang kepada Tuhan Allah. Tuhan adalah sumber dari setiap pergumulan kita. Tuhan adalah sumber kebahagiaan kita. Nah, jangan sampai salah mencari Allah yang lain. Sering kita jumpai dalam kehidupan saat kita terhimpit oleh masalah ekonomi, yang kita cari bukan Tuhan, namun yang lain. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah tahu apa yang saya maksud. Oleh sebab itu, jikalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih melakukan hal seperti itu, stop sekarang. Dan marilah kita mencari Tuhan Allah, di mana Tuhan adalah sumber dari segalanya. Saat kita mencari Tuhan Allah, kita harus dengan sepenuh hati, dengan tulus hati. Karena di sini katakan bahwa dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Nah, saat kita sudah tulus mencari Tuhan, saat kita sudah tulus mencari kebahagiaan yang ada di dalam Tuhan, maka fokus kita sekarang adalah Tuhan. Poin pertama yang menjadi dasar dari firman Tuhan ini adalah dengan segenap hati kita harus mencari Tuhan, bukan setengah-setengah. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin kita jauh dari dosa. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat ini menegaskan kita untuk mau dekat kepada Tuhan agar kita terhindar dari kesesatan, dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, taat akan perintah Tuhan sama dengan takut akan Tuhan. Kita tidak akan berani melanggar firman Tuhan jika kita taat kepada Tuhan. Ini menjadi satu kesinambungan di mana saat kita mempunyai suatu permasalahan di era pandemi seperti ini, kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Lalu kita sujud di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur, dengan ketulusan hati, dengan kesenangan hati, bukan keterpaksaan. Kita datang pada Tuhan, maka ada penghiburan, ada keselamatan, ada kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jika kita datang dengan segala kerendahan hati, kita sudah nyaman kepada Tuhan, kita sudah tidak ada beban dalam menghadapi Tuhan, maka seiring kehidupan kita,
kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita datangnya dengan tulus, kita mohonnya dengan tulus, bukan hanya saat kita ada masalah kita baru datang, tidak. Tapi setiap hari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah sama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan ini setiap hari, maka kita sudah terbiasa dekat sama Tuhan. Saya mau ingatkan Bapak Saudara, saat engkau sendirian, saat engkau merasa galau, saat engkau merasa beban hidup selalu menumpuk dalam hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan mungkin masuk ke kamar, Bapak Ibu Saudara berdoa, Bapak Ibu Saudara memuji nama Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan, maka hati kita akan terisi oleh kasih Tuhan. Jangan sampai kita lampiaskan kekecewaan kita kepada orang lain, marah-marah atau bahkan tindak kekerasan. Jangan sampai. Oleh sebab itu di ayat ini mengatakan, dengan segenap hati aku mencari Engkau. Janganlah biarlah aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Menjadi catatan khusus adalah Anda dekat sama Tuhan sama dengan taat, setia, dan jauh dari dosa. Sama seperti gambarannya saat kita dekat sama orang tua kita. Kita dekat dengan ayah kita dekat dengan orang tua ibu kita, maka perasaan kita nyaman, perasaan kita hormat kepada orang tua, sehingga apa yang menjadi perintah orang tua dapat kita lakukan dengan baik. Kita tidak melanggar perintah orang tua. Sama halnya orang tua itu seperti Tuhan. Jika kita nyaman dengan Tuhan, kita nyaman dengan kasih Tuhan, dengan firman-firman-Nya, maka kita akan terhindar dari dosa. Ingat, iblis tahu kelemahan kita. Kelemahan kita akan diserang. Oleh sebab itu, kita punya kekuatan yang dahsyat, yaitu firman Tuhan. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita menyerah saat kita dihimpit oleh situasi seperti ini. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu, namun Bapak Ibu Saudara bisa katakan itu kepada Tuhan melalui doa. Melalui doa puasa ini tentunya akan mendekatkan kita lebih kepada Tuhan. Karena puasa bukan soal makan dan minum, namun saat kita berada diam, duduk diam, berada di hadapan Tuhan. Berada di hadirat Tuhan dengan ketulusan hati kita. Nah, itulah yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah mencari, kita sudah mendapatkan, dan kita harus konsisten dalam bertemu dengan Tuhan atau mencari Tuhan. Nah, saat kita sudah dekat sama Tuhan, ya sudah, kita harus dekat terus sama Tuhan. Jangan sehari dekat, 2 hari menjauh, 3 hari menjauh, 1 hari dekat lagi. Tidak seperti itu. Mari kita lebih konsisten lagi. Setiap hari carilah Tuhan. Bangun pagi mengucap syukur. Mau tidur mengucap syukur. Lakukan itu setiap hari. Maka engkau akan dekat sama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini untuk menguatkan kita, karena kasih Tuhan sungguh ada di dalam kehidupan kita. Mari kita terus mengejar Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita pada Tuhan untuk mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi dasar buat kami, menjadi dasar iman kami, sehingga saat kami merasa sendiri, kami mau mencari Engkau dengan sungguh, dan kami mau mendapatkan Engkau dengan kasih-Mu, Engkau tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.